mau dipublish juga apa yang mau dipublish gitu. Misalnya kan kalau mau dipublish kita pasti nggak akan punya data yang cukup tentang pengelolaannya. Takut diserang balik segala macam kan itu bahaya juga. Wartawan kan gajinya kecil nanti harus berurusan dengan hukum kan mending cari aman aja lah. Iya. Jadi waktu itu ada satu pejabat negara di meja itu ada taplak meja itu kulit harimau kan kita selaku orang lingkungan kan tergelitik Di Aceh. di pusat. Halo Bang Vendra. Ya, Selamat halo. datang untuk di Popcorn Bang. Ini podcast santai, tapi untuk hari ini kita bakal ngobrol yang gak santai-santai Bang. Ntar lihat ini popcorn tadi kebayang ada popcornnya gitu kan. Aduh Sambil Bang. nyemil gitu kan. Ntar aja sambil nonton ketika episode udah tayang, sambil nyemil popcorn ya. Boleh. Kita Bang bakal ngobrol jurnalisme lingkungan. Ini ekspertisnya Bang nih. Berat ya sekiranya. Lumayan, karena memang banyak jurnalis lingkungan yang diancam, dihilangkan, paksa Bang. Serem deh. Enggak sejauh itulah kayaknya. Nggak segitu ya? Kalau ancaman mungkin ada, tapi kalau kayak dihilangkan kok jurnalis lingkungan kayaknya belum ya. Oh ya belum ada? Belum kayaknya. Serius Bang? Mungkin ada tapi enggak terdetek. Ada sih, tapi ya tapi enggak inilah. Iya, karena ini Masih wilayah-wilayah cenderung yang sangat sering kita tuh bertemu dengan korporasi besar yang mana power sangat besar atau pemerintah Bang di sini. Jangan giring yang aneh-aneh nih. Enggak, belum Bang. Tapi langsung aja pertanyaan pertama nih buat Bang Vendra. Kalau pertanyaan apa kabar kan udah basi banget tuh Bang ya. Rudi langsung tanya nih Bang, dari sekian banyak desk jurnalis nih Bang ya kan ada desk politik, ekonomi. Kenapa Abang lebih memilih jurnalis lingkungan gitu? Bahkan beberapa media besar aja nih Bang yang harus utama itu nggak naruh tuh yang namanya kolom-kolom ataupun juga sudut-sudut terkait isu lingkungan Bang. Sebenarnya lingkungan ini kan tanggung jawab semua orang sebenarnya, nggak mesti jurnalis kan. Bagus tuh Bang. Jadi selama kita masih minum air putih, masih minum air, kita masih hirup udara, ya kita punya kewajiban untuk jaga lingkungan kan itu. Nah, satu lagi kenapa orang nggak melihat ini seksi, karena jurnalis lingkungan ini, kita kan di Aceh ini beda dengan di Jakarta, yang media-media besar di mana nanti media tuh ada desk masing-masing gitu kan. Iya. Nah kalau di Aceh semua dilibas semua, berita apapun, politik, ekonomi, lingkungan, segala macam dilibas satu orang jurnalis gitu. Nah artinya ketika dia bersusah payah untuk liput isu lingkungan, berhari-hari mungkin, belum tentu kantor ngizinin, itu satu persoalan. Betul. Terus kalaupun pergi, misalnya dia inisiatif sendiri yang freelance ini, dia pergi liputan segala macam capek, habis tenaga, habis duit segala macam, belum tentu tayang. Itu yang jadi persoalan. Nah jadi kalau liput isu lingkungan ini memang harus punya jiwanya ke situ. Terus memang dia udah konfirmasi ke medianya, udah dapat izin segala macam, itu ya mungkin boleh lah. Tapi kalau misalnya kayak di Aceh ini freelance makanya agak sulit. Tapi alhamdulillah kita Aceh termasuk termasuk banyak lah jurnalis lingkungan hari ini ya. Iya. Ada forumnya juga katanya itu Bang. Ada Namanya apa Bang? forum jurnalis lingkungan dulu. Iya. Kalau nggak salah Abang adalah foundernya. Co-founder. Oh co-founder. Ya. Founder siapa tuh Bang? Ya ada 4 orang secara akte ya. Tapi secara Oh berarti legal ya Bang ya? legal. Oke. Tapi secara cita-cita sebenarnya dari 2008 itu dulu kan saya itu 2008 masih kerja di lembaga lingkungan, divisi komunikasi. Kami punya cita-cita isu lingkungan ini harus diliput gitu. Iya. Karena harus seksi. Orang harus tahu kondisinya gitu. Kita terancam segala macam. Yang perambahan, ya kan nanti yang tambang segala macam harus diliput. Tapi nggak banyak dulu di tahun awal 2000-an itu nggak banyak orang yang mau liput ini. Akhirnya ya pelan-pelan kita ajak kawan-kawan untuk ngeliput pelan-pelan kan. Iya. Akhirnya di 2016 berdiri forum itu, forum jurnalis lingkungan. Ada 4 pendirinya. Ada saya sendiri, ada Bang Mukhtarudin Yaakob SCTV, Iya. ada Adi Warsidi, Tempo, ada Febdullah Kompas TV. Senior semua tuh Bang. Semua. Jadi sebenarnya inisiatif ini
kita sepakati bersama, bukan 4 orang. Cuman di akte itu tertulis 4 orang. Iya. Jadi ada beberapa kawan lagi tuh dalam, kayak ada Kedir Mahyudin, Abu Kedir. Oke. Juga ada Junadia Navia, ada Irwan Saputra, ada Hotli Simanjuntak, rame. Pokoknya rame senior-senior juga bergabung dalam tuh. Di akte mereka ditempatin di pembina. Itu ya sama lah, kita punya cita-cita yang sama, mau buat ini liput isu lingkungan. Pokoknya kita maunya wartawan ini ya ngelihat isu lingkungan ini penting, itu ya sebenarnya sih. Betul, karena lewat wartawan juga hal-hal gini bisa tersebar lewat media-media yang mereka terlibat gitu kan Bang. Iya, itu sih sebenarnya cita-citanya. Dan alhamdulillah jalan lah. Jadi dari situ karena animonya mulai terbangun, mulai banyak orang yang suka. Cuman satu hal, kita sibuk main di hutan, ternyata hari ini kalau kita boleh jujur, sangat sedikit jurnalis di Aceh yang peduli isu urban. Kenapa? Nggak kelihatan, karena kelihatan isu besarnya itu ya di hutan kan, perburuan, tambang, Iya. perambahan, penebangan liar segala macam. Di hutan sama di mungkin sedikit marine lah, isu kelautan segala macam kan juga masuk. Dan agak terabaikan ya isu urban ini, karena isu lingkungan urban ini tempat kita tinggal loh. Betul. Sebenarnya itu yang paling penting, Kita selalu yang paling dekat dulu. terkoneksi Bang ya, kita selalu terlibat dengan hal itu Bang ya. Iya, connect terus kan. Sekarang Rudi tahu nggak sampah rumah sakit kemana dibuang? Gimana penanganannya? Bukannya ada pengolahan khusus Bang ya? Kita kan nggak tahu ada apa nggak. Ya, ada sampah non medis, ada sampah medis. Iya. Itu nggak boleh sembarangan loh Bang, bahaya Bang. Iya, iya kan? Iya. Terus kayak perusahaan-perusahaan lain yang apa namanya, dia memproduksi plastik, terus kafe-kafe, warung kopi segala macam, sampahnya itu semua kemana gitu. Iya. Jadi isu urban ini juga penting sebenarnya. Karena Bentar, Rudi kira Bang, begitu Rudi ngajak Bang Vendra nih kan, kita ngobrolin jurnalisme lingkungan nih, kita bakal ngomongin hutan, konservasi. Ternyata nggak sekecil itu Bang ya, skupnya Bang ya. luas. Oke. Malah kawan-kawan dulu sempat ini, lupa siapa. Aduh, Mas Dandi kalau nggak salah. Nandi Laksono. Mereka sempat apa namanya itu isu mikroplastik di sungai-sungai yang ada di Aceh, mereka sempat angkat itu juga. Mikroplastik itu juga penting, Maksudnya ada di ikan-ikan yang kita konsumsi gitu Bang. pasti, Abang berani bilang pasti gitu. pasti. Wow. Dampaknya itu bertahun-tahun ke depan loh Bang. Bahkan yang gini loh, yang kita mungkin abai kayak pakaian yang kita pakai. Ini kebetulan ini banyak kalau nggak salah linen ini. Iya. Ada bahan linen, katun, mungkin 2 bahan itu yang paling aman dipakai oleh kita gitu manusia. Ada bahan yang paling bahaya, Apa itu Bang? polyester. Saya main bola pakai itu Bang. Polyester kan. Nah, polyester itu ada yang aman, ada yang sebenarnya nggak ada yang aman, tapi ada yang cenderung aman gitu kan. Polyester itu paling bahaya mikroplastiknya. Iya. Terus kalau kayak ikan-ikan segala macam, apalagi ada tambang di atas, mikroplastik itu paling, itu isu urban loh. Iya. Karena kan ya kita yang kita konsumsi segala macam lingkungan kita tuh nggak aman. Oke, mari kita fokuskan ke masalah urban ini dulu Bang. Menarik juga terkait dengan hazardous tadi yang Abang bilang sampah-sampah medis tadi itu di Banda Aceh ada pengelolaannya kan Bang? Nggak tahu. Rudi nggak tahu nih, makanya pengen tanya sama Abang yang di area ini nih. Nggak tahu. Kalau Rudi nggak tahu, Abang tentunya Nggak tahu juga. dong. Nggak tahu juga. Abang nggak tahu juga, nggak berani menjamin gitu. Nggak berani jamin karena seharusnya ada, Cuman kayaknya rumah sakit kayaknya bukan cuma di Banda Aceh, di mana-mana rumah sakit cenderung restrik, sulit untuk diliput. Karena kan dunia medis ini dia punya undang-undang sendiri kan. Oh gitu. Punya ya jurnalis punya undang-undangnya, dilindungi undang-undang untuk melaksanakan kerja-kerjanya gitu. Betul. Medis juga sama kan. Iya. Nah, cuman ya nggak semuanya sebenarnya yang menyangkut masyarakat banyak, kayak pengolahan limbah-limbah mereka tuh harus terbuka seharusnya. Cuman hari ini kan nggak ada yang liput itu. Oke. Nggak terbuka, harusnya disosialisasikan. Jadi kan gini, bukan kita mau ngorek kejelekan pengelolaan mereka, tapi ketika mereka terbuka, kita tahu di mana persoalannya gitu. Betul. Ketika terbuka dia publish segala macam, kita tahu di mana sih kurangnya, gimana sih cara yang sebaiknya gitu. Karena kalau ini dibiarkan, imbaskan juga ke manusianya gitu kan, ke kita-kitanya yang hidup di daerah perkotaan gitu. Setuju Bang, sesimpel dengan kalau memang nggak ada masalah, kenapa nggak dibagikan saja informasinya? Iya, terbuka Berarti aja. ada masalah.
Mungkin. Jangan mancing-mancing. Bahaya nih karena saya nggak punya data. Contoh gini, pernah nggak kalau di rumah sakit itu kita pernah nggak Rudy mungkin pernah ngalamin lagi duduk nongkrong ngantri segala macam. Sekali-kali lewat tuh bau yang nyengat kali. Ada. Ada kan? Ada. Coba bayangin ada berapa ratus kamar di rumah sakit. Gak cuma di Banda Aceh, di mana-mana. Betul. Yang ngalir di bawah itu. Gimana sih sanitasinya? Iya, waste manajemennya bagaimana bang ya? Gak ada yang tahu kan? Betul. Nah, kita nggak tahu karena nggak tahu. Jadi kita nggak berani bahas. Tapi intinya sebenarnya ini perlu diperhatikan. Nah Rudy suka nih wartawan-wartawan kayak gini nih bang. Wartawan-wartawan yang peduli isu-isu yang orang itu tidak sadar gitu bang. Banyak sih sebenarnya yang peduli. Banyak ya? Cuman nggak bisa akses. Oke. Semoga dengan atau nggak ada gunanya diakses gitu. Nggak ada apa bang? Nggak ada gunanya diakses. Kenapa nggak ada gunanya diakses? Mau dipublish juga apa yang mau dipublish gitu. Misalnya kan kalau mau dipublish kita pasti nggak akan punya data yang cukup tentang pengelolaannya. Takut diserang balik segala macam kan itu bahaya juga. Wartawan kan gajinya kecil nanti harus berurusan dengan hukum kan. Mending cari aman aja lah. Iya lagi bang. Tapi kan wartawan yang terafiliasi dengan misalnya kayak ada PWI gitu kan bang, ada AJI gitu. Itu kan mereka diadvokasi bang ketika bertemu dengan masalah-masalah seperti ini. Gitu, pasti. Bang. Selama tetap dalam kaidah jurnalistiknya. Iya. Dan nggak selamanya juga menang. Oh iya. Kita lupa lagi bang ya. Iya. Nggak selamanya juga menang gitu. Siapa yang lindungi wartawan-wartawan ini? Yang notabene wartawan-wartawan kan konstituen Dewan Pers. Data-data di Dewan Pers. Tapi ketika menghadapi masalah yang pontang-panting ya lembaganya gitu, lembaga profesi kayak AJI, PWI gitu kan. Iya. Mereka yang pontang-panting iniin anggotanya. Malah ada beberapa kasus juga salah satu anggota organisasi profesi ini yang kena kasus, semua organisasi yang lainnya juga ikut membantu. Tapi tiba-tiba ketika dia dapat kompensasi, diam sendiri gitu. Jadi nggak dikabari lagi yang kemarin-kemarin yang udah ngomong, udah bantuin kayak gitu. Senyap, padahal udah berjuang advokasi gila-gilaan Bang. Iya, ada juga kayak gitu. Ya karena banyak pertimbangan lah. Intinya kalau organisasi profesi udah pasti biasanya didukung lah, pasti disupport habis-habisan. Iya, sebenarnya karena kita profesi ini sangat rentan, profesi ini sangat beresiko, udah pasti solidaritas tinggi. Harusnya. Itu sudah pasti. Nah cuman terkadang benturan yang kita hadapi itu di luar prediksi kita gitu. Nah makanya jurnalis kalau medianya itu nggak cukup kuat, nggak betul-betul kuat, ya cenderung cari aman aja lah. Liput-liput yang pejabat, konferensi pers gitu. Yang aman, misalnya kayak liputan di pasar, ekonomi segala macam kan, politik yang tipis-tipis kayak gitu. Ada lingkungan juga yang tipis-tipis gitu kan. Rudy Bang, kalau boleh jujur Bang ya, menaruh respect yang sangat besar terhadap jurnalis lingkungan. Kenapa? Rata-rata mereka itu meliput depth investigation gitu Bang. Jadi gak sembarangan, mereka tuh harus ngulik dalam, butuh waktu yang lama, gak sedikit biaya yang keluar, ancamannya juga kita tahu bukan sembarangan kayak gitu Bang. Dan ketika keluar, ini juga menjadi hal yang berbeda lagi nih. Baik apa yang dia liput dan juga buat dia aja nanti Bang. Dan Rudy rasa lagi nih Bang, jurnalis lingkungan ini harus terus ada. Kenapa? Rudy tuh gak pengen Bang ngelihat di Aceh ya terutama nih Bang ya. Kalau lagi ada bencana misalnya tuh, yang disalahin konser Bang. Ini udah salah dalam berpikir Bang. Kenapa jadi konser ya? Tuh kan, Abang juga gitu kan, kenapa jadi konser ya? Ini Bang, ada banjir nih di Aceh Selatan gitu Bang. Terus banjir, konsernya di Banda Aceh, salahin konser Banda Aceh Bang. Serius ada gitu emang ya? Banyak, apalagi kan ini gara-gara konser nih jadi bencana nih. Tsunami 2004 aja kan langsung, itu gara-gara ada orang karaokean keyboardan. Kenapa dibodohin ya? Itu Bang, hal-hal kayak gitu tuh Bang. Padahal kan SDM Banda Aceh tertinggi Bang. Iya, tapi kok iya sih kalau dari ke agama agak serem juga gitu ya. Iya, Islam itu menjawab Bang. Islam itu tidak memberikan kita jawaban-jawaban yang sesat ataupun membodohi gitu Bang. Pasti logik kalau mau mikir kan. Betul. Cuman enggak lah. Kalau banjir segala macam itu bukan karena konser. Jadi karena apa Bang? Karena kerusakan lah. Kerusakan ya. Jelas kerusakan. Tanggung jawab di orang-orang yang memiliki akses
Iya. yang harusnya bisa melindungi, menjaga, tapi mereka tidak. Tahun berapa tuh banjir Aceh Selatan? Oh banyak, hampir Enggak tiap tahun ada. yang gara-gara konser kemarin itu di tahun berapa tuh? 2024 ada, 2023 ada. 2024. Kalau banjir di daerah Aceh Selatan ataupun di daerah lain gitu Bang ya, itu tahunan gitu. Enggak ada konser pun banjir kok. Itu makanya, itu dia. Gak ada konser pun Iya kan? banjir. Banjir kan? Tapi dengan adanya konser, ada ini nih, ada kambing hitam. Kambing hitam. Mm-mm. Betul. Gak ada tuh yang bilang kayak cukong-cukong di atas harusnya bertanggung jawab karena kita orang bawah kena banjir bandang sama Ingat mereka. nggak banjir di Banda Aceh tahun 2000 tuh tinggi? Ada. Ingat kan? Ingat Bang. Nggak ada konser. Betul. Tenggelam kan semuanya Iya Bang. tahun 2000. Terus sekarang kita nggak lihat banjir lagi di Banda Aceh. Nggak, mungkin kalau ada sebentar lah, setengah hari selesai gitu kan. Iya. Kalaupun ada banjir di jalan-jalan. Drainase kita udah bagus kali Udah Bang. bagus. Udah bagus ya. Di masa wali kota almarhum Pak Pak Mawardi. Mawardi. Beresin selesai udah. Setuju. Iya Dia kan? ngeliat apa tuh Bang, mobil yang ngerok-ngerok itu Bang di sungai itu, dia pokoknya semua tuh Bang. Iya diberesin. Semua. Nah sekarang juga di Banda Aceh mau konser gimana juga nggak banjir lagi Banda Aceh hari ini. Iya betul. Iya kan? Betul. Konser terus. Iya. Terus konser kalau TNI yang buat kok nggak apa-apa. Tadi katanya gak mau nyinggung-nyinggung. Enggak, maksudnya artinya aman kan? Betul. Artinya sebenarnya konser itu aman. Iya. Cuman ya jangan mengangkangi kaidah-kaidah yang diatur. Kan gitu intinya. Betul, setuju. Tapi intinya ya gak penting-penting kali lah itu sebenarnya. Iya kan? Yang penting apa? Yang penting kita masih bisa minum dulu nih. Boleh. Kita masih bisa minum ya kan? Itu. Karena gini, kalau kita masih minum ini, kita masih harus peduli lingkungan lah. Kita masih hirup udara gitu kan. Masih minum, berarti kita masih butuh air. Kalau nggak dijaga hutan kita nggak punya air tanah kan, itu yang paling penting. Nah yang sering juga gini nih Bang Wendra. Dalam isu lingkungan ini tuh selalu di akhir Bang kelihatannya. Karena kalau masih kayak sekedar edukasi, sifatnya masih sekedar untuk mengajak atau mengayomi gitu Bang, orang nggak bakal peduli. Tapi ketika udah terjadi musibah, air tercemar, banjir bandang, kebakaran hutan, konflik satwa, baru nggak tuh. Kadang udah ada kejadian pun konflik satwa pun masih nggak ngeh aja tuh. Bukan nge. Apa tuh? Ada anggarannya. Oh. Kalau misalnya bencana kan ada anggarannya untuk personal untuk ini. Untuk turun Tunangan. Bang kalau bisa Bang gak usah sampai bencana Bang. Lo kan tujuannya itu, kalau nggak ada anggarannya mana mau turun. Iya maksudnya kan Enggak. bisa orang-orang yang tugasnya untuk evakuasi gitu kan. Itu bisa jadi ke tahap nanti itu edukasi aja, gak usah evakuasi. Kalau evakuasi udah makan korban nanti, kerugian lagi nanti. Itu kan seharusnya. Harusnya. Tapi yang faktanya kan beda. Seharusnya gitu. Betul. Edukasi, sosialisasi, sehingga pencegahan kan gitu. Itu dia Bang, preventif. Harusnya. Jadi kalau kayak gitu nggak seksi. Ada dulu bencananya baru rame-rame. Ya. Apa ya Bang ya yang ngebuat orang-orang itu bisa sampai nggak paham hal demikian? Contoh udah berkali-kali nih konflik sama gajah misalnya nih. Gajah katanya menyerang lahan warga. Padahal tiap tahun dari sebelum ada lahan gajah emang udah wilayah dia tuh, jalan rute dia tuh Bang. Tapi masih aja disalahin gajahnya. Sebenarnya bukan nggak paham sih. Ada yang namanya Balai Konservasi Sumber Daya Alam. BKSDA. Sangat expert di bidang penanganan konflik kan. Anggarannya gede. Anggaran gede. Nggak mungkin nggak paham. Ada juga pemerintah daerah. Ada pemerintah kabupaten. Nah, dinas-dinas terkait Bang ya. Ada lembaga-lembaga lain juga bukan nggak paham, mereka sangat paham. Tapi nggak prioritas saja gitu. Bukan prioritas. Bukan Jadi prioritas. apa yang prioritas Bang? Nggak tahu, mereka lah yang tahu prioritas mereka apa. Apa karena itu nggak kejadian di ibu kota? Nggak gampang diakses sama orang banyak, makanya itu nggak jadi isu yang penting gitu. Bisa jadi karena gini, kalau kita nggak live in di satu tempat, kita nggak bisa ngerasain apa orang rasain. Kalau kita udah live in di satu tempat, kita ngelihat, kayak saya tuh dari awal 2000-an udah keliling-keliling lah. Ngelihat lah langsung kayak mana kehidupan masyarakat. Mereka nggak punya uang, kesulitan ekonomi, segala macam. Ngurusin sepetak dua petak tanah gitu kan. Dirusak lagi sama gajah, kan pahit itu hidupnya. Ya kan, susah. Dia cuma tanam sawah sepetak gitu untuk kehidupan sehari-hari, dirusak gajah gitu kan, kasihan. Nah, konflik-konflik ini harus ditangani sebenarnya. Penanganan konflik ini ya
ranahnya BKSDA. Oke, tapi kan sebenarnya orang-orang gagal paham nih Bang dengan kenapa gajah menyerang sawah tadi. Dia juga kayaknya nggak ada niat Bang. Kayak misalnya kayak pagi di briefing nih gajah-gajah semua nih. Hari ini kita bakal menyerang sawah Pak Pulan gitu ya. Nggak ada gitu konsep kayak gitu kan Bang. Terorganisir kali gajah gitu kan. Masa ada briefing pagi mau nyerang sawah siapa gitu. Nggak ada. Mereka juga cuman ngikuti insting aja buat nyari makan, survive. Iya, itu yang terjadi sebenarnya. Kalau kita lihat hari ini, ada daerah-daerah yang sangat intens konflik satwa manusianya. Sebenarnya kalau nggak ditangani dengan bijak, yang rugi kedua belah pihak. Bukan cuma manusia, yang gajahnya juga rugi. Sekarang faktanya di lapangan itu, masyarakat kecil itu beranggapan gajah ini hama. Itu udah tingkat paling bahaya. Ketika masyarakat sudah beranggapan gajah ini hama, itu sudah paling bahaya. Takutnya ada tindakan-tindakan yang ekstrim. Udah ada. Kalau nggak salah di 2010 itu 2011 kalau nggak salah itu sudah peningkatan status. Kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi nanti kalau misalnya salah. Peningkatan status gajah Sumatera itu critically endangered, sangat terancam punah. Kenapa? Kena racun, kena strom? Ya, apapun itu. Bukan karena cuma perburuan. Mungkin angka perburuan gajah Sumatera boleh jujur nggak banyak. Oke. Racun tinggi, jerat tinggi. Sangat terancam punah gajah ini bukan karena perburuan. Iya. Mungkin kalau yang lain-lain mungkin kayak rusa atau apa gitu kan karena diburu jadi punah burung kan. Iya. Tapi kalau gajah enggak diburu punahnya. Boleh cek perburuan gajah itu sangat minim. Oke. Apalagi di Aceh minim. Enggak ada orang gila mau buru gajah kalau. Tapi kalau kena jerat. Karena perilaku tadi gitu loh. Jadi pembukaan lahan yang ugal-ugalan, ya kan? Satu. Terus masyarakat yang cenderung terancam dengan keberadaan gajah juga pasang jerat. Iya. Perusahaan-perusahaan besar juga yang melindungi areanya juga. Ya saya nggak bilang mereka yang racun ya. Karena beberapa kasus yang terjadi itu nggak ada satupun kasus yang menunjukkan, yang mengarah bahwasanya perusahaan A atau B yang ngeracun, nggak ada. Itu belum pernah ada perusahaan yang ngeracun gajah. Tapi kan dari jenis racunnya, ya racun yang dideteksi oleh BKSDA racun yang tidak dimiliki masyarakat biasa kan. Maksudnya racunnya mahal gitu Bang? Bisa jadi. Seperti itu kurang lebih, kita nggak bisa pastikan juga. Tapi belum ada kan kita dengar ini bahwasanya perusahaan ini ngeracun gajah, nggak ada. Nah tapi yang jadi kan yang diadu ini masyarakat sama satwanya gitu. Masyarakat yang dia mungkin tanam sepetak 2 petak sawah, dirusak sama gajah. Kita lihat sendiri loh, mereka tuh pontang-panting pagi buta udah ke sawah dengan harapan tumbuh segala macam bisa kasih makan keluarga, tiba-tiba dirusak sama gajah dalam waktu sehari selesai semuanya. Wajar nggak mereka anggap gajah itu hama? Wajar sih Bang. Wajar kan? Udah pendapatan cuman itu Bang. Iya. Nah, jadi angka gajahnya juga makin turun. Kebencian itu pasti muncul ketika dia dirusak sawahnya, dirusak pondoknya segala macam, dia bakal benci sama gajah. Orang yang dipenuhi kebencian, tinggal dipantik dikit aja selesai. Iya. Mau. Langsung panas tuh Bang. Iya, kan gitu. Yang rugi juga gajahnya. Kalau di 2010 itu angka gajah Sumatera itu katanya ya. Saya nggak percaya kalau ada yang bilang data pasti gajah Sumatera itu sekian jumlahnya, nggak percaya. Persebarannya mungkin. Iya, kalau misalnya bilang ada nih lembaga nih gajah Sumatera angkanya sekian. Ya. Tapi kurang lebih di 2010 itu 700 ada gajah Sumatera masih. 2010 tuh. 2010. 2025? Kalau menurut saya pengalaman dan turun. Ya perilaku manusia dan gajahnya sendiri yang terjadi setiap tahun itu mungkin ada penurunan angka 20 per tahun. Jadi kalau 2010 hari ini tahun. Ya, kalau misalnya kita statis di angka yang sama 20 per tahun, kalau misalnya udah 15 tahun berarti berapa ekor hilang? 300 ekor. Tadi 700 katanya 2010 tadi. Iya, kalau misalnya setengahnya dong udah hilang Bang. Udah hilang. Kalau hilang 300 kan? Iya. Jadi sekarang juga berkembang biak Bang. Berkembang biak. Ya kan nggak ada yang menjamin dia hidup. Oh iya. Toh banyak anak gajah mati. Oh iya benar-benar. Jangankan anak gajah yang di hutan, anak gajah yang di si Aryu aja misalnya. Si Aryu bisa mati gitu kan. Betul. Ada anak gajah yang terjerat, banyak kok anak gajah yang dievakuasi karena terjerat, evakuasi dicoba selamatkan tapi juga nggak selamat, banyak juga gitu. Ini misalnya kita anggaplah ini adalah obrolan polos banget gitu Bang ya. Kita kan memang polos. Oh iya betul. Ini ada Rudi punya kebun nih gitu ya kan. Gajah mau datang nih.
Wah mungkin gajahnya lapar. Ya udah Rudi potongin aja tuh berapa batang tebu kasih ke gajah. Kelar bang. Nggak kelar. Oh enggak. 1 ekor gajah makannya 10% berat badannya. Kalau berat badannya 3 ton berarti 300 kilo dia sehari. Kalau beratnya 5 ton 500 kilo sehari. Bentar bang. Berapa batang tebu harus Rudi potong tuh bang? Ya, kira-kira aja 1 ekor gajah butuh berapa. Jadi kalau dia tuh di satu tempat di kebun tebu, misalnya dia berdiam sampai seminggu, ya mungkin makan 10 hektar tebu selesai. Bayangkan kalau petani cuma punya 2 hektar. Gagal panen bang. Apakah Petani konflik nih tuh? dapat bantuan pemerintah nih 2 hektar Kasih sawit, bibit gitu kan? sawit 2 hektar. Baru tumbuh tuh, itu makanan tuh restoran bagi gajah. Iya. 1 ekor anak gajah selesai tuh 1 hektar. 1 ekor anak gajah tuh? 1 ekor anak gajah. 1 hektar 1 hari bang? Iya. Kalau kita bicara Sampoinit, dulu terkenal. Daerah Sampoinit itu sekarang udah bagi 2 tuh kecamatannya. Sampoinit sama Darul Hikmah. Dulu kan 1. Oke. Daerah Masin sana dulu kan Sampoinit juga. Sekarang udah kecamatan Darul Hikmah. Ini di Aceh Jaya bang Aceh ya? Jaya. Jadi yang terkenal di situ, pernah dengar nggak jeruk pati? Ada. Pati itu nama kampung kan? Nah, jeruk pati. Pati itu yang di pesisir. Iya. Tapi jeruk pati itu asal dari pucuk, dari puncak, dari apa? Dari hulu. Manis dia bang, manis. Manis. Jeruk pati itu terkenal. Jadi dulu tanaman yang ditanam di situ tuh jeruk, ada kopi robusta, ada lada. Ketiga komoditi ini tidak dimakan gajah. Nggak suka gajahnya makan kopi. Nggak suka. Makan Jadi jeruk. cenderung aman. Oh aman. Kalau kita bilang sekarang, oh Takengon nggak ada gajah. Siapa bilang? Kalau nggak mungkin tuh. Universitas Gajah Putih, Tari Gowel juga kan gajah segala macam. Gajah semua situ. Oke, berarti dulu tuh manusia tuh bisa hidup berdampingan dengan Bisa. gajah bang ya. Dengan aku mau berkebun nih, aku mau cocok tanam nih. Tapi apa ya yang nggak bakal diganggu sama gajah? Maka terpilihlah kayak kopi tadi di Takengon Betul. tadi. Kalau dibilang Takengon nggak ada gajah, bullshit. Banyak gajah Takengon. Tapi kenapa orang petani kopi sukses? Ya nggak dimakan gajah. Paling dipetik 1 tangkai untuk kibas-kibas selesai. Iya. Iya kan? Betul, betul. Jadi tanamlah tanaman yang nggak dimakan gajah, selesai. Bukan nggak boleh sawit, kita kan terlalu naif kalau kita bilang nggak boleh sawit segala macam. Sawit itu kalau saya sendiri nggak anti sawit, nggak anti tambang. Sama. Ya kan, kalau misalnya kita bilang anti sawit, kita masih pakai sabun lah mandi, ada skincare segala macam kan, segala macam lotion pakai mungkin pomade. Semua tuh berbahan dari minyak sawit. Iya. Bullshit kalau kita bilang kita nggak pakai sawit. Tapi untuk di Aceh dikaji dulu yang betul, di mana sih boleh sawit, di mana yang nggak boleh. Jangan disapu rata. Di kawasan-kawasan yang banyak gajah, sawit itu berarti bentrokin masyarakat sama gajahnya gitu. Betul. Tapi bang kayaknya di sini kita nggak bisa pukul rata gitu sih bang, karena kalau Rudi lihat nih bang ya, petani kalau mau ngambil kredit ke bank, ditanya nih, buat apa kredit ini? Buat sawit. Itu kebun belum diapa-apain langsung dikasih kreditnya bang. Oh ya? Iya. Tapi kalau tanam cabai gitu, nggak jelas nih. Jadi lihat lagi industrinya bang hari ini. Bagaimana? Terus kalau untuk misalnya akses. sawitnya dihajar gajah, dia mau bayar pakai apa? Nah orang bank nggak tahu bang, ternyata ada konflik kayak gitu bang. Orang bank mikirnya cuan aja udah kalau sawit Ya, gitu. itu tadi. Kan kayak bener meriah kan banyak gajah tuh. Ya bener meriah banyak tebu sama pisang. Makanan dia kan. Kalau Rudi jadi pemegang kredituran nih bang ya kan, Rudi bakal tanya tuh sama si bapaknya, bapak kebunnya di mana? Ada gajahnya nggak? Kalau ada gajahnya nggak keluar nih pak. Tapi masa Rudi mau datang ke kebunnya mau ngecek capek lah. Oh iya Emang juga mau orang tuh capek-capek panas-panasan? ya. Udah canggih bang, sekarang tinggal foto-foto Iya. aja bang. Bang Kim mana mau panas-panasan? Suka kali bang. Oke, kita fokus sama gajah karena gajah cukup menarik nih bang. Berarti bisa kita bilang trennya gajah terus menurun ya. Gimana Terus nggak turun. menurun? Si Aryunya aja kurang bang di Aceh. Dulu tuh ada berapa si Aryu sih bang? Dulu itu ada di Sampoinit. Sampoinit 1, Yang di Aceh Selatan? ada di Aceh Barat 1, ada di Biren? Ya Biren itu yang mana ya? Bener meriah. Ada di Pidi, yang Banyak mana? Ya. Terus ada di Aceh Timur, ada di Trumon, Tangkahan. Ada Oh, Aceh iya. Utara 1. Oke. Berarti satu ada yang Tangkahan di itu yang bukan di Aceh, itu yang Iya. di Sumut. Tapi itu gajah Aceh dulunya. Oh sampai sekarang? Statusnya dulu gajah Aceh. Padahal Tangkahan yang paling terkenal lu bang. Terkenal. Itu selesai lah Bule-bule. Tangkahan. Sekarang udah selesai juga? Oh enggak, udah sangat bagus mereka. Iya gitu. Udah sangat bagus. Malah penebang-penebangnya udah jadi ranger semua hari ini. Setuju. Ketua rangernya yang dulu susah diajak untuk gabung konservasi, sekarang udah cukup terkenal. Udah waktu masih masa Menteri Sandi Manpar, Sandiaga Uno. dia di Kendari udah
bareng Menteri Sandi jadi juri desa wisata. Kan keren. Itu dulu dari ranger yang berdarah-darah juga di lapangan gitu. Tapi kenapa di tahun-tahun sekarang ini Bang jumlah CRU itu terus berkurang? Apakah fundingnya, apakah skala prioritas dari pemerintah itu bergeser sehingga mereka harus dihilangkan CRU tadi Bang? Atau ada kepentingan-kepentingan lain? Semua penjelasan itu ditanggung oleh apa itu? Netizen? Popcorn ya? Netizen. Tunggu. Netizen. Nanti netizen balas aja di kolom komentar. Semangat Bang Vendra gitu. Sekarang gini, CRU itu konsepnya sebenarnya bagus. Kalau konsep awalnya masih jalan. Tapi kalau diserahkan penuh-penuh ke BKSDA, mereka nggak akan mampu. Oke Bang, mari kita breakdown dulu. Karena mungkin obrolan kayak gini tuh nggak terjadi di hal tempat umum. Fungsi utama CRU itu apa? Apakah mereka menjadi penghalau utama ketika ada konflik dengan satwa-satwa liar, misalnya kayak gajah? Atau bagaimana fungsi CRU ini Bang? Enggak, penghalau sebenarnya. Jadi apa? CRU ini bukan penghalau. Terlalu sempit kalau bilang dia penghalau gajah, bukan. Sama sekali bukan. Fungsi CRU ini besar. Pertama, dia fungsinya sebagai pusat pendidikan lingkungan hidup. Oke. Ya kan, sentra edukasi lingkungan di situ. Terus laboratorium untuk riset juga di CRU. Terus ekowisata juga di situ. Bisa. Macam-macam. Jadi pusat kegiatan-kegiatan konservasi bisa dilaksanakan di situ. Nah, penggiringan gajah liar itu salah satu yang dilakukan oleh mereka. Kalau terjadi. Sering terjadi tapi kan? Ya, tapi selama ada CRU di satu tempat, konflik itu jarang sekali terjadi. Konflik satwa liar tadi itu? Satwa dengan manusia. Masyarakat cenderung aman bercocok tanam. Iya. Soalnya udah dibilangin sama gajahnya, bro jangan bro daerah sini kawasan kita bro. Gini, ketika ada area yang ada satwa lainnya, dia kan cenderung saling menghormati nih. Respect Bang ya? Respect. Kecuali nanti ada yang dominan. Bisa gitu Bang ya? Kita kok bisa ya? Kita gak bisa ya? Iya kan? Kenapa Bang? Manusia susah emang. Iya kompleks. Iya. Manusia kuat. Kayak misalnya CRU nih. Ada, karena gajah itu satwa yang berkomunikasi lewat kimiawi. Lewat cairan. Dan lewat dengkuran. Jadi kalau misalnya dari dari kotorannya, dari urinnya segala macam itu kan udah tercium jauh tuh. Iya. Oh berarti area ini ada gajah lain. Dia cenderung tidak datang lagi ke daerah situ. Menghindar aja dia udah. Ya, jadi penempatan gajah-gajah jinak di CRU itu sangat penting untuk menandakan area ini sudah ditempati oleh pihak lain kayak gitu. Jadi gajah-gajah liar cenderung untuk menghindar. Kalaupun terjadi konflik, ada gajah-gajah yang dia merasa dia tuh punya power lebih. Dia lebih kuat dibandingkan gajah captive. Jadi dia datang. Itu pun nggak langsung nyerang biasanya. Dia cuma datang ke daerah situ. Tapi cenderung aman. Dari beberapa CRU yang ada, ketika ada pun gajah liar datang, itu cenderung aman. Konflik dengan sendirinya cenderung tertekan. Walaupun nanti ada juga penggiringan. Jadi penggiringan gajah itu kembali ke hutan itu bukan satu-satunya hal yang dilakukan mereka. Bukan. Karena minim sekali konflik kalau ada CRU, ada gajah di CRU. Oke, berarti peran CRU dalam tatanan lingkungan di Aceh ini penting Bang ya? Penting. Karena gini loh, ini CRU nih di sini. Gajah yang ditempati misalnya ada 4 ekor, 3 atau 4 ekor. Enggak numpuk di sini kan? Iya. Enggak numpuk di camp mereka ini. Iya. Di Mahotnya sana satu, iya. Di sana satu, di sana satu, di sana satu. Jadi area ini udah tercover sama gajah-gajah jinak. Betul. Jadi gajah liar itu cenderung dia menghargai, dia akan menghindar jalur itu. Gajah-gajah udah dapat SK Bang ya? Udah dapat SK. Jadi karena itu kan, karena cairan-cairan segala macam dia ngecium, oh ini udah ada area lain. Jadi dia cenderung kan yang tamak tuh manusia, binatang kan enggak. Kalau dia merasa oh ada pihak lain kayak gitu. Kuat lagi nih Bang. Iya. Ya perusakan alam juga kalau enggak tamak enggak apa-apa sih sebenarnya. Mana ada cerita perusakan alam enggak tamak Bang, namanya udah perusakan alam. Enggak, masalahnya gini contohnya. Ada kan masyarakat di pinggiran hutan itu mata pencariannya memang lewat logging. Maksudnya mengambil pohon di area konservasi gitu Bang, hutan lindung gitu. Bisa. Jadi memang mata pencarian di situ. Tapi itu untuk mata pencarian
Yang mungkin satu pohon itu dia selesaikan dalam waktu 2-3 bulan baru selesai dia potong, dari mulai dia tebang sampai dia belah. Berbulan-bulan loh. Betul. Itu kalau yang orang kampung nih Bang. Orang kampung. Memang tujuannya itu buat penghidupan Bang ya. Dan ngerusak nggak? Kan enggak kalau kita bilang itu jujurnya. Iya. Malah sekarang yang dihujat-hujat habis-habisan illegal logging. Itu ilegal loh. Tapi cenderung aman kan. Tapi yang legal ini sekali buka sekian ribu hektar. Oh iya. Coba menurut Rudi, mana yang bahaya, legal atau ilegal? Yang Legal kan. Ilegal bahaya untuk pelakunya aja karena mereka ya nggak terkontrol kayak tambang emas tradisional. betul. Ya kan, dia nggak terkontrol, nggak ada regulasi sehingga dia nggak aman untuk dia, nanti ada yang terjerat di lubang segala macam kan. Iya. Nah tapi yang legal kan lebih parah. Sekali buka 800 hektar. Kayunya diambil, dia tambang emas lagi, ke bawah banjir, merkurinya dibawa kemana kita nggak tahu. Tapi kan sebelum legal ini menjalankan bisnisnya ada yang namanya itu AMDAL-nya Bang ya. Misalnya ataupun ada tinjauan ilmiah untuk tidak merusak. Siapa sih yang peduli AMDAL hari ini? Kan bisa dibayar. Betul Bang. Rudi mau buat perusahaan apa nih tambang? AMDAL, bayar sekian M selesai. Serius? Katanya sih gitu. suka mancing. Boleh cek katanya sih gitu AMDAL. Ya nggak tahu sih ya katanya, nggak tahu juga karena kita nggak pernah terlibat di perusahaan. Tapi intinya AMDAL itu ya kalau ada ini kan gampang lah, semuanya bisa gampang. Siapa sih yang terlalu peduli AMDAL coba? Kalau peduli AMDAL kayaknya sejahtera lah negara ini kan. Harapannya sih gitu Bang. Tapi kan juga pemerintah ini sangat saklek Bang ya. Dia tuh kalau udah masuk area taman nasional udah nggak bisa tuh misalnya kayak no kompromi gitu. Harusnya gitu. Tapi kan juga harusnya dipertimbangkan ada aspek-aspek humanis, aspek-aspek yang langkah-langkah edukatif, preventif kayak gitu terhadap orang-orang yang hidup di sekitar hutan penyangga lah gitu Bang. Bentar, nih nyapu dulu nih. Nyapu dulu. Coba. Jadi di mana-mana tuh ada namanya oknum. Enak tuh. Ya kan, walaupun oknumnya nanti ada satu lembaga tuh banyak gitu kan. Bang, kalau semuanya bilang oknum Bang, dikumpulin satu mabes dari Bang oknumnya Bang. Enggak, bentar, dengan buruk sangka dulu. Misal gini, di jurnalis juga ada oknum nakal, ada gitu kan. Terus kalau kita mau jujur, Rimbawan itu yang hari ini misalnya dia jadi kepala KPH atau dia Polhut atau dia kepala dinas. Ada oknum-oknum itu dia memang mikir setengah mati untuk lingkungan ini ada. Serius, ada kawan-kawan yang memang kadang-kadang kita kasihan lihat dia loh. Dia terjebak di antara orang yang masa bodoh dengan lingkungan. Tapi dia tetap mikirin, ada orang-orang kayak gitu. Ada orangnya. Kalau mau kenal, kita kenalin nanti. Walaupun dia ASN berbaju coklat, ya kan? Yang orang-orang bilang ASN masa bodoh, tapi ini ada. Ada loh ASN itu memang dedikasinya tinggi, ada. Banyak. Respect kita ada. Kepala KPH kah dia, kepala dinas kah dia, ada. Ada Bang. Yang mikirin lingkungan segala macam. Bahkan kalau kita bilang yang karena pemerintah ini kurang bagus, hadir NGO yang bantuin kerja pemerintah, mereka lebih bagus kerjanya. Ada yang bagus. Yang jahat ada juga. Nggak usah sebut yang jahat, yang bagus aja Bang. Siapa tahu bisa kita ajak ke sini. Siapa Bang? Ada sih. Nggak dibilang. Nggak enak bilang. Ada beberapa kawan-kawan. Sekarang gini, ada NGO atau LSM lokal tuh bagus-bagus. Ya HK di respect kerjaannya Bang. Ada HK bagus. FKL ya, HK FKL bagus. Itu kan kayak sisterhood lah gitu Bang ya dalam project-project mereka. Tapi mereka itu sangat bagus Bang, hasil-hasil yang mereka paparkan. Ya nanti kalau misalnya ada program yang gagal 1-2 wajar lah. Kan mana ada yang sempurna kan. Betul. Ada yang sempurna. Cuman kita juga harus lihat program-program yang berhasilnya juga banyak. Kayak Walhi, vokasi Walhi itu keren loh. Walhi itu kadang-kadang jarang dilihat orang, tapi Walhi itu konsisten dari dulu ya. Mereka tuh keberpihakannya jelas ke lingkungan. Iya. Itu kan kalau pemerintah anggap Walhi anak nakal, tapi nggak bisa diapa-apain ini anak kandungan. Kan gitu. Betul. Banyak yang bagus-bagus. Cuman ya kadang-kadang lembaga-lembaga luar kurang bisa terlalu leluasa yang luar negeri kan. Tapi kalau yang di dalam rata-rata kayak Walhi, HK dan beberapa lagi kawan-kawan yang lokal. Ya mereka buat itu karena dari kesadaran sendiri gitu. Bukan karena mereka tuh cari gaji kan. Iya. Tapi karena mereka punya kesadaran sendiri, ini tempatku kerja ini gak ada yang mau, gak ada yang sulit tuh.
Jadi dia buat lembaga sendiri, kita buat sendiri yuk. Karena dia punya cita-cita gitu. Karena kita kan kenal nih kawan-kawan nih yang di beberapa lembaga yang kita bilang tadi. Iya, kawan-kawan ngopi juga sebenarnya Iya. Bang. Dia punya visi di kepalanya. Ya nggak selesai. Akhirnya dia mau tuju itu. Akhirnya ya dia buat lembaga ini segala macam banyak kok tuh. Akhirnya mereka habis-habisan tuh itu. Luar biasa Bang ya Bang ya. Luar Masalah biasa. kerja Kita mereka respect sama kawan-kawan kan. Walaupun nanti ada yang iri-iri. ya. Kenapa? Itu biasa, manusia. Biasa lah. Manusia. Makanya tugas-tugas kayak Abang nih selaku jurnalis lingkungan jadi corong-corong mereka tuh Bang. Udah gak Kertas. liputan nih sebenarnya. Wah. Udah 2 tahun gak liputan sebenarnya. Jadi Kayaknya agak risih dibilang jurnalis udah gak liputan. jadi Abang sekarang aktivitasnya Bang fokusnya? Liputan terakhir itu 2023. Tuh Pulitzer. Hah? Pulitzer itu kan penghargaan ini Bang, penghargaan yang Tapi bergengsi ini tuh. bukan awardnya. Apa bukan tuh? awardnya, tapi memang assignment aja. Oh, dapat dana hibah gitu Bang ya? Fellowship untuk liput isu Oke. lingkungan. Sama Rainforest jurnalis ini kan. RJF. Oh, I see. Rainforest Journalist Fund. Jadi ya kita liput isu lingkungan. Intinya mereka suka ketika kita liput isu lingkungan yang juga ada efek ke masyarakat yang jelas kayak gitu. Bang, Abang kan senior lah nih dalam ngeliput-ngeliput kayak gini ya. Udah lama juga, dari 2000 berapa Bang? Kalau ngeliput isu lingkungan tuh dari 2008 kali ya. Coba Bang dibagi pengalaman yang paling mengerikan dalam jurnalisme lingkungan ini Bang. Apa Bang? Ketemu satwa liar kah misalnya kayak Ruth aku hampir dipatok sama kobra atau sama viper atau aku hampir diterkam harimau. Apa tuh? Kalau ketemu satwa kayaknya belum ada yang mengerikan. Karena jarak 3 meter dengan gajah liar yang geng. Pernah dengar Papa Geng? Iya. Itu pernah sangat dekat sama geng. Itu pernah gitu kan. Kepergok juga. Kayaknya gak ada yang mengerikan kalau ketemu satwa. Ini penuh gigitan pecat nih. Baru pulang dari loser nih. Baru beberapa hari yang lalu. Ini penuh pecat nih. Kecuali kaki ya. Dari sini sampai ini kuping juga ada nih. Pacat semua. Jadi kalau satwa kayaknya belum ada yang mengerikan. Tapi yang mengerikan tuh manusia sebenarnya. Kenapa? Jadi ya kadang manusia kan dia kalau dia kegiatannya digangguan marah. Ketika orang dia merasa terganggu dia bisa buat tindakan-tindakan nekat itu aja sebenarnya. Spesifiknya Bang? Spesifiknya ya ketika kita liputan mengganggu dia. Abang liputan apa sampai ganggu dia? Ya mungkin penebangan, perambahan segala macam agak sulit kita sebut ya. Legal apa ilegal? Dua-duanya. Mungkin legal karena gini ada orang yang legal versi siapa gitu. Maksudnya kan legal nih on paper gitu Bang. Paper siapa? Paper pemerintah kan gitu. dong. Nah pemerintah itu juga berlapis nih sebenarnya. Kalau kita ke lapangan itu ada orang yang dia merasa dia legal karena dia dapat izin dari kepala daerah setempat. Kepala daerah setempat Pak Kecil misalnya gitu. Kepala daerah juga Bisa setempat. kecil, bisa camat, bisa bupati, bisa gubernur kan. Iya. Legalnya. Tapi secara nasional enggak legal. Ada yang dia secara nasional dia legal tapi secara daerah Oh berarti gak sinkron nih Bang? Sering gitu? banyak gak sinkron. Sangat banyak tuh gak sinkron itu. Kalau di Aceh karena kita di loser yang paling besar gitu Bang ya. Itu gimana Bang? Hal-hal gini terjadi juga gak? Terjadilah sampai ini masih terjadi. Malah kayak di Soka Marga Satwa Rawa Singkil tuh banyak terjadi itu. Ada lahan-lahan yang Gambut sana Bang? ya zona putih itu bisa dikelola kalau nggak salah ya. Saya nggak terlalu ikutin kalau yang loser, yang SM itu. Tapi kalau nggak salah yang zona putih itu bisa dikelola dengan bijak. Zona merah sama sekali nggak bisa diganggu. Oke. Tapi kadang-kadang kan nyerempet-nyerempet juga itu. Siapa sih yang punya peta fixnya itu? Kayak angka satwa tadi lah, kayak dibilang angka gajah sekian. Siapa sekarang lembaga yang berani jamin jumlah gajah di Aceh sekarang berapa? Nggak ada yang bisa pastikan itu. Kalau saya bilang sekarang jumlah gajah 200 ekor juga siapa yang bantah? Iya. Nggak ada yang bisa bantah. Gajah Sumatera sekarang dari ujung Sumatera Barat sampai ke Lampung tinggal 200, siapa yang bantah? Mana data yang punya data nggak? Ya kecuali dipasang tracking tuh Bang semua. Dipasang kolar. Sekarang gini, gajah ada satu kelompok itu 13 ekor dipasang kolar. Salah satunya kan nggak semua. Salah satunya dipasang kolar. Nanti besok begitu kita cek yang tadi 13 tinggal 7 ekor. Yang 6 kemana? Misal enggak, matilah. Mungkin dijerat segala macam. Waduh. Atau enggak tahu. Tapi intinya enggak ada yang punya data pasti itu. Semua itu prediksi. Prediksi sama juga dengan angka harimau Sumatera. Kalau Harimau berapa Bang sekarang? Data prediksi yang Abang himpun terakhir ya. Prediksi ya. Kalau harimau Sumatera, ini prediksi pribadi nih. Iya nggak apa-apa. Ngelihat dari kawan-kawan peneliti dari beberapa lembaga,
Kemungkinan harimau Sumatera itu tinggal 300 mungkin nggak nyampe. Oh bukan 500 lagi bang ya? Itu data kapan? Perburuannya coba. Iya. Oh Ini perburuan kita masih. orang-orang ini pernah hampir di penjara gara-gara ngomongin harimau juga. Itu baru ada perburuan di Aceh. Bentar, abang ngapain tiba-tiba hampir di penjara gara-gara ngurusin harimau? Coba diceritain dulu. Tangan kegatalan. Abang ngapain? Maksudnya Enggak. WhatsApp siapa atau ngapain abang tiba-tiba abang? Jadi waktu itu ada satu pejabat negara. Di meja itu ada taplak meja itu kulit harimau. Kan kita selaku orang lingkungan kan tergelitik. Di Aceh? Di pusat. Jakarta? Lembaga tertinggi negara. DPR? MPR lah. Sebut langsung. Jadi kan. Tahun berapa nih? Tahun berapa ya? Tahun berapa Jun tuh Jun? 2013? Enggak lah, baru-baru ini juga kayaknya. 2023 apa 2022 gitu. 2023 kayaknya. Baru. Jadi itu di mejanya itu kulit harimau. Oke. Secara pengalaman kita yang sering-sering lihat itu harimau Sumatera kan gitu. Kan coraknya beda deh bang. Beda-beda emang. Tapi itu harimau Sumatera, dipastikan harimau Sumatera. Jadi undang-undangnya tidak ada seorang pun yang boleh memiliki satwa dilindungi. Baik itu yang hidup, offsetannya, bagian tubuhnya nggak boleh. Itu denda. Oke. Dan kurungan penjara. Kurungan penjara ya? Ya, denda dan kurungan penjara. Pidana berarti bang? Pidana. Siapapun nggak boleh, nggak ada yang boleh tanpa kecuali, kecuali. Ya kalau misalnya kan ada tuh di belakang kursi presiden ada yang 2 gading itu. Nggak ngeh lagi bang? Ada kalau nggak salah di belakang kursi. Ada 2 gading yang besar. Oke lah, karena tuh mungkin kewibawaan negara, karena kita punya kekayaan alamnya. Oke, untuk mewakili kita punya gajah gitu kan. Oke, cuman sepasang gading oke. Cuman nggak ada seorang pun yang boleh memiliki satwa dilindungi. Gajah kan juga dilindungi bang. Dilindungi. Ya dilindungi. Kontradiktif tuh bang. Ya makanya banyak pejabat negara punya itu satwa dilindungi. Suka miara itu gitu. Balik ke kasus abang tadi yang hampir di penjara. Iya, karena dia merasa terganggu, banyak yang liput gitu kan. Mungkin kalau abang keluarin berita? Enggak berita. Jadi abang nge-tweet aja gitu. Bentar, ada seorang Bang teman Vendra nge-tweet di notice sama ketua MPR? Enggak. Nah, enggak langsung. Gimana nih? Gimana ceritanya nih? Jadi nge-tweet. Tweet abang viral berarti? Makanya itu terakhir nge-tweet tuh kayaknya nggak bisa nge-tweet lagi karena pertama nge-tweet dulu mantan gubernur Aceh Pak Nova kembaliin satwa yang dia punya ke BKSDA gara-gara tweet juga kan. Tweet pertama abang? Astagfirullah bang. Jadi yang harimau juga gara-gara kita nge-tweet. Jadi ketua MPR itu ambil itu udah mejanya udah polos besoknya udah nggak ada lagi harimau kan. Jadi gara-gara seorang si Gampanga ini akhirnya orang-orang itu terganggu kan. Udah stop, mulai sejak itu stop nge-tweet. Tapi intinya abis nge-tweet itu cuman notice bahwasanya ini nggak betul loh. Nggak betul, ini harusnya kasih contoh ke yang lain, ngedukasi. Karena ada satu orang siswa masih remaja di Sebu Salam, dia dibully orang sedunia cuma gara-gara dia punya anak orang hutan. Nggak sampai edukasi ke dia, nggak sampai sosialisasi ke dia, tapi kenapa dia dihujat habis-habisan. Mungkin dia kira anak orang hutan ini sama kayak kucing gitu bang? Ya mungkin dia kan nggak tahu nih, tapi dihujat orang sedunia habis-habisan kan, dibully habis-habisan, kan kasihan. Tapi kenapa pejabat bisa bebas gitu? Sementara kan nggak ada yang bebas dari hukum sebenarnya. Tanggung jawab siapa bang untuk nyampein hal-hal edukasi? BKSDA lah. Langsung tembak bang ya? Loh kan iya pasti. Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Mereka tuh yang punya urusan untuk satwa. Jadi mereka mau tindak seseorang. Polisi aja nih. Ini kita belak-belakan aja. Polisi itu banyak anggapan miring kan ke polisi. Banyak. Negatif orang ke polisi. Iya. Tapi kita harus jujur bahwasanya polisi setiap ambil tindakan udah bertahun-tahun mereka sosialisasi. Nggak boleh nggak pakai helm, nggak boleh pati pajak, nggak boleh ini nggak boleh itu, ya kan? Harus ada kelengkapan surat segala macam. Sosialisasi bertahun-tahun baru mereka ambil tindakan. BKSDA di mana? Pernah dengar nggak BKSDA sosialisasi tentang satwa? Ada kayak seminar-seminar gitu sih bang. Tapi kan juga mungkin itu cuma lingkup kota bang ya? Iya terbatas lingkup kan daerah. Pesertanya. Iya betul. Sangat terbatas. Betul. Gimana dia bisa ambil tindakan untuk sesuatu yang orang nggak tahu gitu. Kayak FGD gitu apakah? Bahkan Allah aja nggak akan siksa orang ke dalam neraka ketika nggak sampai agama ke dia, benar nggak? Wih dalam tuh bang. Masa BKSDA bisa tindak orang yang dia nggak sampai sosialisasi ke dia? Bullshit itu kan? Oke. Berarti seharusnya sosialisasi dulu. Itu
Berarti penganggaran nih Bang, misalnya kayak ada anggaran dari SDA diutamakan ke edukasi dan sosialisasi Bang ya. dulu. Kalau misalnya ada lembaga pemerintah bilang nggak ada anggaran, berarti dia nggak bisa kerja. Logis nih, logika Rudy. Iya. Rudy kepala dinas misalnya, Iya. atau kepala lembaga. Memang udah tahu nih, kita butuh loh anggaran ini untuk ini nih, jelas anggarannya untuk apa. Betul. Iya. Terus begitu diajukan ke atasan nggak disetujuin, siapa yang bermasalah berarti? Rudy, nggak dipercaya kan? Bener nggak? Iya. Nggak mampu mengelola dengan baik ataupun meyakinkan. Iya, berarti nggak dipercaya. Masalah nih orang. Bener nggak? Oke. Kalau misalnya dia yang sampaikan itu benar, pasti akan disetujui dong. Misalnya Atau kita kepentingannya aja beda kali Bang. Oke, tahun ini kepentingan kita beda, kita nggak fokus dengan hal-hal kayak gini ya. ya nggak tahu lah itu, intinya ketika dia anggarkan dan diajukan nggak disetujui kan artinya dia yang bermasalah, bener nggak? Ini ada gajah nih sekian puluh ekor di PKG sehari butuh makan tapi nggak ada anggarannya, kok bisa? Bentar, gajah bisa kelaparan juga Bang? Ya kan gajah mau hidup. Betul, nggak maksud Rudy yang udah disareh nih. Mereka kan ada budgetnya Bang ya? Dianggarkan gitu Bang ya? Kembali Coba abang tahu nih, Rudy nggak tahu nih. Kembali Coba. 10% dari berat badan dia, cukup nggak makanannya kan itu. Berarti jangan bilang malnutrisi Bang, udah capek-capek dibawa ke sare, atau gitu mending di hutan aja udah. Nggak bilang malnutrisi, coba lihat sendiri kondisi gajah yang ada. Itu budget siapa tuh? Siapa yang menganggarkan? Harusnya anggaran? BKSDA. Harusnya. Memang mereka yang Berarti punya selama ini tanggung jawab. siapa? Selama bertahun-tahun mungkin dibantu sama lembaga luar, kayak ada nanti CSA perusahaan, ada NGO segala macam. Mitra Bang ya? Mitra itu kalau dibantu, kalau nggak dibantu kan mereka juga nggak ada kewajiban. Kayak dulu sampo ini juga pernah dibantu sama PT Astra, Oh iya. CSR-nya. Ya bagus dibantu kan, Iya. nggak ada persoalan saya pikir. Karena ketika dia eksploitasi, dia bantu oke. Ada hal yang dikembalikan lah. Nggak Gitu. ada masalah. Tapi ketika nggak ada yang bantu, gini loh, Rudy punya anak 2. Sekolahnya disubsidi misalnya, Iya. ada pamannya atau siapa yang saudagar subsidi dia gitu. Itu kan berarti rezeki. Tapi kalau nggak ada yang subsidi, tanggung jawab siapa? Sendiri kan? Saya makan sendiri, ya gitu juga dengan BKSDA. Ketika mereka nggak ada yang subsidi, ya mereka harus tanggung jawab sendiri. Anggarkan. Betul. Dulu saya pernah debat sama kepala BKSDA, kalau nggak salah ingat masih Pak Abu, kepala BKSDA Aceh 2009 apa. Ketika dia bilang kita nggak ada anggaran, saya bilang Pak, berarti Bapak nggak dipercaya sama pusat. Bapak nggak dipercaya sama menteri, kenapa? Karena Bapak nggak, ya anggaran Bapak nggak disetujui. Ini kan nggak efektif Pak, gajahnya ada. Jelas gajah butuh makan, anggarkan Pak. Kalau itu nggak disetujui berarti nggak dipercaya. Berarti masalah itu Bapak. Beliau marah, merah mukanya. Loh kan iya. Kalau seorang kepala instansi mengajukan anggaran nggak disetujui, artinya dia nggak dipercaya. Sekarang gajah-gajah banyak, CRU tutup. Ada namanya, spill dikit nih. Boleh. Suka nih. Ada namanya Conserve Ulu Masin, ini program. Iya. Conserve Ulu Masin. Ulu Masin itu kawasan tuh. Iya. Melingkupi Aceh Besar, PD Jaya, Aceh Jaya, paling luasnya Aceh Jaya nih. Aceh Jaya, Biren sama sedikit Aceh Barat. Gede deh Bang ya. Luas. Ada dapat bocoran anggarannya itu lebih dari 6 miliar per tahun. Buat konserv ini tadi nih. Program Conserve ini, proyek Conserve ini. Ini Jadi, real Bang? Real. Udah Ini jalan? udah masuk tahun ketiga atau keempat nih sekarang. Wah. Tahun lalu saya nanya sama 2 orang sekdes dari Sampo Unit, Ulu Masin. Sekdes ya. Sekdes. Kalian pernah dengar nggak program ini? Enggak. Bayangkan namanya Conserve Ulu Masin, cari uang pakai nama Ulu Masin, tapi orang Ulu Masin nggak tahu itu program ada. Bodong nih. Kemana kita nggak tahu kan? Atau tidak tepat sasaran. Ya CRU-nya tumbang pohon hancur nggak dibangun. Saya sempat minta bantuan sama Pema dulu waktu masih Ali Melaksudin Direktur Pema. Bantuin lah tuh CRU, boleh Bang, tahun depan Bang, katanya Tony kayaknya nggak ada lagi. Seorang Vendra nggak kerja di mana-mana, nggak kerja NGO manapun, nggak kerja lembaga manapun, tapi masih minta bantu sana sini untuk CRU. Iya. Itu bangunan yang di tengah. Aku tuh 2011 sudah nggak lagi di CRU. Tapi udah minta bangunan kantor Polhut untuk kantor bersamanya di CRU tuh yang dibangun, udah bangunan yang samping camp. Kalau pernah pergi, bangunan kantor itu Polhut, itu Pemkap yang bangun. Oke. Minta itu permintaan pertama. Permintaan kedua di Kadis Hut berikutnya minta bangun ruang pertemuan di tengah tuh yang kalau ada tahu tuh yang di tengah ruang pertemuan yang kayak aula itu. Iya.
Dibangunnya di tahun anggaran setelah aku nggak di situ lagi. Tapi nggak apa, udah dibangun. Bagus juga kan Bang? Nggak ada masalah. Dan dibangun di masa kalau nggak salah udah Rijal loh koordinatornya. Terus di tahun 2000 berapa itu? Waktu masa Bang Reza Palevi masih Kadispar Provinsi. Udah lama banget itu Bang. Maksa juga, Bang marilah bentar. Padahal tuh bukan siapa-siapa nih. Udah nggak kerja di mana-mana. Murni pure waktu itu jurnalis, kebetulan baru pulang liputan di mana tuh, semua lupa ya, nggak ingat. Telepon Bang Reza pas balik ketemu di CRU, ya ketemu. Dia bilang, "Oh Fen, kayaknya aku gak usah pergi nih. Bang sebentar aja Bang, sampai di sana 5 menit juga boleh." Iya. Datang, ketemu di situ, kasih tahu segala macam. Tuntut, abang bilang ketika sesuatu tempat itu udah bangun dengan baik, udah bagus, udah jalan, pemerintah bisa support. Udah jalan nih Bang. Masyarakat Sampurnet ini udah sangat terbuka dengan siapapun wisatawan. Ekowisata Bang ya? Ekosistem udah jalan, masyarakatnya terbuka, nggak ada curiga-curiga, nggak ada ini itu segala macam, bebas orang ke situ. Sistemnya udah jalan, tour operatornya udah sangat terlatih, ya kan? Abang bangun sesuatu. Tadinya mau minta bangun ruangan pertemuan itu, ternyata sudah dibangun sama Pemkap, lagi dibangun emang kan? Kau bilang nggak ada, ini udah dibangun. Berarti Bang buat yang lain. Apa yang nyatanya? Kita nggak ada musola ini Bang. Dibangunlah musola dengan beberapa toilet oleh Pemprov dengan anggaran 700 juta. Artinya masih, walaupun udah nggak disitu kita masih mikirin nih. Terus lagi Pemkap lagi nih, minta bantuan Bungalow untuk tempat bisa lah orang ini nambah penghasilan gitu. Tujuannya minta income juga Bang. Iya, tujuannya minta supaya dihibahkan ke mereka, tapi ternyata enggak. Walaupun udah dibangun, tetap mereka kutip. Tapi oke lah, itu udah dibangun dan itu sangat layak, sangat bagus itu bangunannya, sangat bagus, sangat layak. Apal arti sekarang sangat bagus, sangat layak kalau nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Nah artinya kita udah support sebisa kita, yang kita nggak di lembaga manapun, kita cuma bisa omon-omon kemana-mana supaya sampai. CRU tumbang pohon, tempat nginapnya koordinator tuh Rijal, tempat nginapnya yang tumbang pohon, itu yang hancur. Terus pernah banjir juga, Mahot nggak tahu tidur di mana, Mahot tidur di kampung, numpang di rumah penduduk setiap hari, masyarakat. Itu kan kasihan sebenarnya, tapi nggak dibangun-bangun berapa tahun sama BKSDA. Sampai harus mereka tutup, sampai tutup. Tapi kalau nggak tutup kemarin kemungkinan dianggarkan sama Pema. Karena Pema ada yang membantu. Udah ganti juga kepalanya. Udah ganti juga. Jadi Bang, beda pemimpin, beda juga prioritasnya. Beda kepentingan juga. Tapi kalau CRU itu memang nggak bisa dikelola BKSDA. Karena konsep CRU itu bukan konsep BKSDA. Oh ya? Konsep CRU itu konsepnya konsorsium dia. Harus ada lembaga yang leading, BKSDA adalah salah satu dari bagiannya. Yang terlibat juga di situ. Kemampuan mereka cuma sediain gajah sama Mahut, udah selesai. Kalau konsep yang tanya mereka nggak akan mau, bukan nggak mampu ya, bukan nggak mau pusing mereka. Atau bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Nggak bertentangan karena banyak hal lain yang mungkin menguntungkan. Ya walaupun nggak menguntungkan, yang lain mungkin yang nggak bikin pusing gitu. Kalau mau lebih damainya. Ini kan bentar lagi sampai nih podcast nih ke orang-orang BKSDA Bang. Harus sampai. Harus sampai ya. Harus sampai. Berarti ini kritikan yang membangun sifatnya Bang ya. Iya. Kalau misalnya mau dibantah kayak tadi anggaran 6,4 M per tahun itu ya. Iya, kita harus bisa lebih. Silakan bantah. Anggarannya saya punya nih. Saya udah kirim ke beberapa kawan anti korupsi. Bisa. Data valid saya punya. Bantah, silakan bantah. Oke, nanti kalau udah heboh tuh mampir sini lagi Bang. Kalau ini karena kebetulan ada angkanya. Iya. Ada anggarannya, kemana arahnya itu ada. Makanya berani ngomong kan. Enggak tahu kita. Udah kirim ke beberapa kawan lembaga anti korupsi juga. Mereka udah lihat itu ada anggarannya, tapi enggak ke masyarakat. Yang harusnya ke masyarakat lah. Masyarakat, kasihan lah masyarakat nih jadi tumbal terus. Betul. Nanti jangan lagi masyarakatnya mikir, wah ini gara-gara konser kita banjir nih. Cukong tuh di atas tuh, tebang-tebangin tuh habis tuh, ya kan. Banjir dia pulang kampung kan itu. Betul Bang. Ini kayak kemarin tuh kan ada tambang dikit lagi nih tambahin. Tambangnya di Sampurnet. Sebenarnya aku sendiri nggak pusingin tambang itu, nggak apa-apa. Ada tambang Sampurnet? Ada, hari ini ada tambang. Masyarakat? Bukan, tambang ada perusahaan. Korporasi? Aku nggak pusingin itu sebenarnya. Nggak pusingin, mau tambang lah. Ya kalau tambangnya di atas tidak dikelola dengan baik, limbahnya itu ke bawah kan berbahaya juga Bang. Berbahaya. Tapi kayaknya ini tambangnya perusahaan sudah cukup profesional kayaknya ya. Sebenarnya nggak musingin tambangnya. Sekarang yang perlu kita permasalahkan itu masyarakat nggak bisa berkebun karena gajah di mana-mana.
Gara-gara gak ada Nggak ada CRU CRU-nya lagi. gitu. Dulu ada CRU aman. CRU aman. Berkebun aman. Kebun aman masyarakat. Jadi walaupun kebunnya, saya masih mau tanam kopi di atas sana tuh, masih mau tanam jeruk tuh. Iya. Tapi begitu naik motor di hadang sama gajah kan juga Ketemu jiper gajah. dong bang. Karena gede perang gue kan. Gak lucu. Kalau sebesar ayam bisa kita usir kan. Beda. Masih enak razia polisi gitu kan. Wah, Nah, razia masih polisi bisa diajak ngomong gitu. Ini kalau gajah razia beda cerita. Ya. Malah gini lah ekstrimnya. Kalau memang tambang itu bermanfaat ke masyarakat, biarkan tambang itu. Tapi jaminan masyarakat Sampuni itu semua sejahtera dengan tambang itu. Iya, Jangan ada nanti yang petani yang rusak sama gajah kebunnya nggak diperhatikan. Minimal kalaupun tambang itu nggak bisa mengcover semua, kan nggak semua orang juga suka kerja di tambang. Betul. Misalnya ada yang dia memang suka berkebun. Udah CSR-nya kasih ke masyarakat nih buat livelihood yang bagus, masyarakat bisa berkebun dengan baik. Udah. Iya. Pasti gini dong bang. Ada solusi ataupun juga jalan tengah di daerah kita ini supaya investasi itu jalan dengan baik. Karena nanti jangan bilang-bilang daerah kita nggak ramah investasi nih, ya kan? Tapi kan bagaimana juga bisa berkelanjutan ataupun istilah zaman sekarang itu sustainability gitu bang. Ya. Apa nih bang jalan tengah antara yang namanya tambang-tambang, oil and gas, kemudian juga dengan lingkungan yang terus jalan. Apa yang kamu ambil juga harus bisa kamu berikan dong. Harusnya ya, idealnya. Itu sebenarnya gampang sih sebenarnya kalau ngomong. Coba kasih bang. Kalau ngomong gampang sebenarnya kan. Semua tuh bisa berjalan dengan baik ketika dikelola dengan bijak. Bijak sesuai ya, dengan kuncinya aturan ya. Tidak tamak bang ya. Nggak tamak, bijak, diatur kan gitu. Aman sebenarnya mau tambang kek, mau kebun sawit kek, mau kebun apa kek, serah. Ya kan? Mau tambang minyak kek, terserah. Tapi dikelola dengan baik dan betul-betul fokus. Ini sesuatu komoditi atau sesuatu kegiatan yang memang hasilnya luar biasa bagus. Tapi efek negatifnya juga luar biasa besar kalau nggak dikelola dengan baik. Jadi imbasnya nanti ke masyarakat. Jadi hal-hal yang kayak gini itu betul-betul dikelola harusnya, betul-betul diperhatikan. Orang harus betul-betul rame-rame lah mikirin gitu. Yeah. Rame kok orang pintar di Aceh ini, libatin aja semuanya. Bang. Nggak masalahnya orang Aceh ini bang dari zaman dulu bang ya sering ketipu bang. Ini buat kemaslahatan umat, ini buat masyarakat. Nyatanya siapa yang bekerja di dalamnya, kemana uangnya? Lingkaran terdekat dari tempat yang dieksploitasi rata-rata adalah orang yang paling miskin dan paling dirugikan. Itu dari zaman dulu tuh, dari Asantiro masih perang dulu bang, sampai sekarang tuh. Kalau kita mau jujur ya, orang Aceh ini dalam pengelolaan lingkungan tuh sangat bijaksana sebenarnya. Oke. Kalau kita mau jujur, untuk kemajuan bersama tuh orang Aceh ini mau habis-habisan sebenarnya. Iya. Bukan omon-omon nih. Kita ada lihat banyak fakta. Pendirian Republik ini andil orang Aceh luar biasa. Oke, setuju. Ya kan? Semua harta benda dikeluarin untuk kemajuan negara. Ketika udah sapu pekat, ya kan? Semua tuh dihabisin gitu. Yeah. Habis-habisan orang Aceh ini. Untuk saling peduli itu tinggi. Cuman ketika ada masuk unsur-unsur lain. Unsur lain itu apa tuh bang? Ya gitu-gitulah pokoknya. Ya kan? Udah masuk kultur-kultur baru. Apa itu kultur baru yang masuk? Yang yang berbasis duit kan? Oke, profit ya. Profit yang berlebihan. Oh enak nih. Jadi siapapun dia tapi gini intinya ketika ada niat baik dari pihak-pihak yang memang punya kemampuan untuk mengajak kembali. Aku yakin 100% orang Aceh ini bisa kembali kepada karakter aslinya. Peduli sesama, peduli lingkungan, peduli kemaslahatan umat. Oke. Sangat percaya karena itu karakter asli orang Aceh. Ada aja pihak-pihak yang punya kompeten ini, punya kompetensi ini terlibat, duduk bersama mikirin nih hal-hal urgent nih, hal yang sangat bisa berefek negatif ke masyarakat nih, duduk pakat. Berarti orang Aceh yang abang lihat hari ini seperti apa? Ya udah banyak terdistraksi gitu dengan kegiatan-kegiatan yang menyibukkan lah. Hulunya ya uang.
Kan nggak ada salahnya juga bang orang. Nggak ada salahnya kita butuh uang kan. Mhm. Nggak ada salahnya, tapi kalau udah itu jadi satu-satunya yang dipuja kan nggak betul juga. Intinya orang Aceh bisa kembali. Back to the roots bang ya. Betul, pasti. Ya menarik Sentuh bang. hatinya, selesai, orang Aceh bisa kembali, itu intinya. Itu dia tuh pengen tuh era-era kejayaan Aceh. Dan Rudi juga setuju bang, ini mengutip kata-kata kearahan ya di episode sebelumnya di podcast kita ini bang ya. Orang Aceh itu nggak pernah kaget dengan yang namanya gajah bang. Di era Sultan Iskandar Sani, Aceh itu di Banda Aceh bang, maksudnya nggak ngomongin Aceh. Iya. Di Banda Aceh punya 1000 gajah. Baik kalau pengelolaannya, Sultan peduli gitu bang. Nah hari ini kita lihat nih pemangku-pemangku kebijakan dan kepentingan. Seperti apa responnya? Ya baik itu sebagai kendaraan, ya kan sebagai alat perang. Jadi Gajah pada masa benteng, itu, Bang. ya. Jadi Sebagai kalau apa sekarang namanya tuh tuh, bisa logistik. dianggarkan di dinas PUPR tuh bang. Gak perlu lagi bangunan-bangunan Iya. kok. Hal-hal kayak gitu lah bang. Ya tsunami juga kan gajah juga ini kan berperan untuk Oh iya yang ada Iya. videonya tuh bang, dia bongkar-bongkarin sampah tumpukan tuh kan bang ya. kembali kita di oknum. Aduh, BKSDA itu bukan nggak ada masa bagusnya, ada masa bagusnya. ada masa prime-nya ada ya. Ada bagus, ada beberapa kepalanya. Tergantung kayak tadi dibilang ada beberapa, tergantung pemimpinnya kan. Mhm. Ada masa-masa BKSDA aja ini bagus sekali memang. Iya. Memang mikirin kali nasib masyarakat itu. Pantang dikasih tahu langsung kepalanya turun ke daerah. Mhm, mhm. Ada beberapa nama lah. Sebut aja inisialnya Sabto, Jenman. Mereka bagus, akui. Keren, Ya. keren. Yang sekarang nggak kenal, jadi nggak berani bilang dia bagus atau nggak. Yang sekarang ini siapa namanya itu nggak tahu. Nggak kenal dan nggak tahu dan nggak minat kenal juga. Ngopi lah. Eh, Karena kan kalau nggak kenal nggak tahu nih kepentingannya apa. Kalau dia perlu, permasalahannya apa. kalau dia perlu datang nanya, kita kasih tahu kondisi yang terjadi kan. Tapi kan dia kan nggak perlu. Buat FGD lah. Siapa kita? Oke, Bang Wendra, ini kita udah lumayan lama ngobrol podcast ini. Tapi mungkin dari 1 jam lebih sesi kita di sini Bang, ada hal-hal yang Rudi lewatkan, tidak Rudi tanya. Ada hal-hal yang mungkin Abang lewatkan, nggak Abang sampaikan. Silakan. Udah semua kayaknya. Wih, keren. Karena sebenarnya tadi itu udah closing itu. Orang Aceh bisa kembali. Karena sifat asli orang Aceh itu. Itu dia Bang. Sangat peduli lingkungan, peduli sesama, ya kan? Peduli kemaslahatan umat. Jiwa gotong royongnya tinggi gitu. Jadi kalau untuk kemaslahatan bersama tuh itu nggak ada termenau orang Aceh pasti mau. Amin. Semoga kita kembali. Cuma nih yang leadingnya ini aja mau nggak gitu. Oh, Jadi prioritas enggak. Pemimpinnya harus benar juga Bang ya. Jangan giring enggak. Mualim bener loh ya kan. Rudi kan sebut nama kok apa sebut Intinya nama. gini, pemimpin sekarang benar. Terkadang ketika ini nggak jadi prioritas, nggak dikerjain. Tapi ketika ini sudah menjadi prioritas, kayak tadi itu udah bencana baru kan orang mikir. Tapi kita berharap sebelum bencana orang udah mikir. Iya. Kita berharap banyak pihak-pihak udah beranggapan ini penting. Jangan sampai nanti gajahnya udah tinggal kenangan kan gitu. Betul. Oh gajah, kayak dibilang di Jawa dulu ada harimau. Orang mana sih nggak ada harimau di Jawa? Harimau Jawa ya. Ya, kan Harimau Bali. Kan dulu ada sekarang nggak ada gitu. Jadi tinggal kayak orang udah nggak percaya. Kayak tsunami sekarang. Bagi anak-anak sekarang beranggapan tsunami itu kayak dongeng. Tsunami konflik aja Bang, ada yang nggak tahu nih. Kayak dongeng kan. Ini anak-anak kru-kru kita nih Bang, ada yang nggak tahu ada pernah Ya, konflik kan? aja Bang. Percaya kan ada tsunami? Nggak percaya. Kayak dongeng kan. Padahal kita baru ngerasain nih masih ada bekasnya nih. Ya Bang kena juga ya. Kena. Jadi itu intinya kalau ini jadi prioritas selesai masalah lingkungan di Aceh. Duduk bareng. Karena di masa Irwandi bagus dengan Aceh Green-nya. Ya. Dilanjutkan masa Abu Doto dengan moratorium logging bagus. Sekarang masa Malim kita tunggu gebrakan apa lagi turunkan. Tapi intinya pesan Wali itu jaga hutan Aceh itu akan dijalani terus selama pemimpinnya ya orang Aceh gitu kan. Baik. Ya mudah-mudahan hutan Aceh ini dianggap seksi karena paru-paru dunia, masyarakat dunia tergantung sama hutan Aceh, pasti jadi prioritas. Keren banget. Terima kasih banyak Bang Vendra sudah hadir di Popcorn Ya, kali makasih ini. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu Bang ya. Oke, makasih juga nih udah diundang nih, nggak tahu kapasitasnya apa nih.